Iya, saya mau salam ke dosennya dulu. Sudah mas? Dosennya sudah masuk semua ya? Sudah bisa dimulai? Sudah. Kameranya sudah selesai semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ajen dan Pak Aza. Mohon izin saya akan melakukan pembelajaran pada hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022 pukul 10. Saya mohon izin untuk dimulai ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Nah, ngantuk kan? Meskipun sudah jam 10? Sehat ya? Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Oke, baik. Nah, saya lihat dulu ya. Oke. Oke, baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu, sebelum melaksanakan pembelajaran dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Dani. Anak-anak masih ingat tidak dengan pembelajaran kita minggu lalu? Siapa apa kemarin? Kompres dingin. Nah, ini kita akan belajar lanjutannya. Apa itu? Yaitu kirbat es ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang kirbat es. Ada yang pernah tahu kirbat es? Nah, gimana? Di YouTube. Nah, di YouTube ada. Kalau tidak di YouTube ada yang mungkin yang laki-laki pernah lihat main sepak bola, kemudian ada yang bawa kantong. Nah, itu kirbat es ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar kirbat es? Nah, yang pertama, nanti sekalian semua ini akan punya keluarga. Sekarang pun sudah punya keluarga. Ya, paling tidak ada saat ada saudara, ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang membutuhkan, sampai bisa tahu penanganannya seperti apa. Kalau sampai nanti sudah bekerja, ada yang ingin jadi perawat? Ada, ya. Jadi semuanya semangat mau jadi perawat? Jadi kalau bisa harus bisa dulu, ya. Jadi harus paham dulu. Makanya kalau sampai tidak bisa memberikan kirbat es, rugi nanti jadinya, ya. Oke. Baik. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran terbaru. Kalau biasanya Bu Ayu hanya ya tanya jawab, ceramah. Kali ini saya akan memberikan masalah kepada kalian. Ya, nanti saya memberikan masalah, saya tunjukkan video, kalian yang akan menganalisis. Oh, kenapa sih orang ini harus diapakan sih? Supaya nanti pada saat ketemu pasien secara real, itu kalian bisa tahu pasien ini mau saya apakan. Gitu loh. Ya? Oke. Sebelumnya yuk dirapikan dulu tempat duduknya. Nah, ya. Oke, sekarang silakan dibagi. Ada berapa orang? 13 orang ya. Oke, silakan dibagi menjadi 3 kelompok masing-masing. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Yuk, silakan. Nah, dibagi kelompoknya. Sudah bawa laptop?
Silakan diperhatikan dulu ya. Kelihatan gambarnya? Nah, ini ada pasien kakinya bengkak habis main badminton keseo. Nah, setelah saya rendam pakai air dingin, berubah menjadi kebiruan. Nah, hari kedua mulanya semakin bertambah. Nah, ini dibawa ke tukang pijat. Nah, baik. Saya jelaskan dulu sekilas tentang apa itu Kirbat S. Kirbat S adalah kantong es yang merupakan alat ideal untuk mencegah edema, mengontrol perdarahan dan menganestesi atau menghilangkan rasa nyeri pada bagian tubuh yang terluka. Penggunaan Kirbat S merupakan salah satu dari metode koper dingin. Koper dingin adalah suatu metode dalam penggunaan suhu rendah setepat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis. Ini tujuannya ya, meningkatkan vasokonstriksi, mengurangi edema, mengurangi nyeri dan mengurangi atau menghentikan perdarahan. Prinsipnya pada pemasangan Kirbat S ini dengan suhu yang rendah maka akan terjadi vasokonstriksi. Apa itu vasokonstriksi? Ada yang tahu? Nah, betul Rahma, pintar sekali. Pengecilan pembuluh darah. Jadi pada saat pembuluh darah ini mengecil, maka aliran darah juga akan menyempit, akan berkurang. Itu yang akan mengakibatkan perdarahan menjadi berkurang. Nah, ini mekanismenya. Terjadi vasokonstriksi, kemudian mengurangi edema dengan mengurangi aliran darah ke area luka, memati rasakan sensasi nyeri. Jadi kalau kena air dingin itu ada anestesi alami, jadi menghilangkan rasa nyerinya seperti kebas, kemudian memperlambat proses inflamasi. Nah, ini indikasinya. Kepada siapa sih kita bisa memberikan kompres Kirbat S? Satu, dengan pasien dengan perdarahan hebat, klien yang merasakan nyeri, klien yang luka memar. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan kulit pasien. Pada saat kita melakukan pengompresan, hal yang harus kita lakukan adalah mengobservasi. Diobservasi kulitnya bagaimana. Oh, pasien saya setelah saya kompres, kulitnya ada kemerahan tidak, ada ruam tidak, pasiennya ekspresinya bagaimana sih? Nah, itu diobservasi. Kadang pasien tidak mau menyebutkan, tapi pasien itu hanya mengalirkan. Nah, kadang takut kan ke
batunya di dalam kirbat es habis atau sudah meleleh, maka harus segera diganti. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Jadi banyak. Nanti yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menggunakan kantong es atau menggunakan ice bag. Nah, ini gambarnya. Nah, saya punya alat ini. Nah, ini namanya ice bag. Oke? Nah, oke, ini untuk SOP-nya sudah saya bagikan. Ya. Nah, untuk tugasnya silakan tadi sudah dibagi kelompoknya. Silakan satu kelompok untuk bisa ya, jadi silakan tiap kelompok yang sudah dibagi tadi mengerjakan membuat bahan untuk presentasi. Jadi membuat PPT-nya. Silakan dibuka laptopnya. Silakan saya beri waktu 15 menit cukup ya untuk mengerjakan. Oke, LKPD-nya juga dikerjakan. Ya. Oke. Ayo Mas Yogi, HP-nya disimpan dulu. Yuk. Ya. Kan sekarang masih pintar-pintar tau? Bikin anunya ya. Gimana? Berakma ada kesulitan? Sudah, hati-hati. Nomor 2 ada kesulitan? Tidak ya? Nomor 3, wah ini lumayan. Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Ya silakan, kalian bisa mencari referensi lewat buku, lewat LKS, ataupun lewat gadget kalian. Bisa, monggo silakan dikerjakan ya. Bagaimana? Sudah? Tinggal sedikit. Ada kesulitan ya? Ada. Gak masalah ya meskipun terganggu atau sedikit terganggu sama Ilya dari kelas sebelah. Gak apa-apa ya. Sudah? Oke. Kelompok 1 maju dulu, bisa? Bisa, oke. Silakan, kelompok 1. Nah, mohon perhatiannya ya. Jadi, dihentikan dulu pekerjaannya. Kita perhatikan dulu presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1.
lebih lanjut dan menyebabkan kerusakan jaringan pada klien yang menyebabkan breakdown atau dingin akan meningkatkan spasme arteri serta alergi atau hipersensitivitas terhadap dingin. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kirbat es diantaranya bila klien kedinginan atau sianesis kirbat es harus segera diangkat. Selama pemberian kirbat es, perhatikan klien terhadap keberadaan iritasi dan lain-lain. Bila tidak ada kirbat es, bisa menggunakan kantong plastik. Bila es dalam kirbat es sudah mencair, harus segera diganti. Sekian dari kelompok kami. Baik, dari penjelasan presentasi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Baik, dari kelompok 2, apa yang dimaksud dengan silaturahmi? Dua pertanyaan saja ya. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan. Baik, dari kelompok saya. Nah, bagaimana cara kerja kirbat es sehingga bisa mengerjakan nyeri? Baik, kalau itu saya diskusi terlebih dahulu. Malam-malam ya diskusinya ya. Ya. Nah, oke, sudah ngantuk Mas Yogi? Enggak, belum ya, belum ngantuk ya. Ya. Sudah ngantuk Mas? Tuh. Sudah ngantuk. Dingin. Nanti kalau di kelas katanya panas. Sekarang di les enak dingin katanya dingin. Harus yuk. Ya, yuk. Sudah nomor 1. Silakan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan tonsilotomi yang dijelaskan oleh Muhammad Dhani? Di sini saya Muhammad Dhani mau menjelaskan apa tonsilotomi adalah prosedur bedah yang bertujuan untuk mengobati tonsilitis atau peradangan kronis pada amandel. Dan di sini apa kami ngerti? Baik, terima kasih. Oke. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja kirbat es agar bisa meredakan nyeri? Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Jawa. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kirbat es sehingga bisa meredakan nyeri. Suhu rendah pada es merangsang ukuran pembuluh darah, menyempit dan memperlambat aliran darah pada lokasi cedera. Sebab di area tersebut terjadi peradangan dan kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan sel-sel darah keluar dari pembuluh darah dan membuat kulit berwarna merah atau memar. Nah, es atau air dingin tersebut mampu menurunkan jumlah darah yang keluar sehingga bengkak dan nyeri pada sendi berkurang. Bagaimana? Iya. Baik, silakan dua jika ingin. Silakan yang lainnya mungkin ada tanggapan? Tidak. Oke, ya jadi tonsilotomi itu kalau orang awam bilang itu operasi amandel. Nah, ya jadi karena tonsilnya ini membesar, itu harus diangkat, itu namanya tonsilotomi. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jadi Mbak Armanda tanya, gimana sih caranya kirbat es itu bisa menghentikan perdarahan, bisa untuk mengurangi nyeri. Nah, karena terjadi apa tadi? Vasokonstriksi. Jadi pembuluh darahnya itu mengecil sehingga aliran darahnya menjadi berkurang. Akhirnya terjadi penyumbatan. Artinya darahnya yang semula ini mengalir deras dia jadi berkurang karena ada penyempitan tadi. Yang kedua, bagaimana sih kok bisa jadi hilang nyerinya? Karena
Ya. Masih udah bagus sini saja, Mbak. Ya. Mbak Amanda jadi pasiennya. Iya. Baik. Oke. Nah, silakan dibawa SOP-nya sendiri-sendiri. Jadi nanti biar tahu, oh teman saya ini tadi mungkin ada yang kelewat tidak, ya? Oke. Sini ya. Nah, kalau dari situ nanti nggak kelihatan. Ya Allah, udah capek ya? Enggak. Yuk, biar nggak sakit punggungnya. Nah, kita harus bikin dulu. Lihat saya dulu semuanya. Nah, ya, kita olahraga dulu. Pendinginan biar tidak. Punggung saya kok sakit ya? Ya kan, habis duduk bawah. Habis masih ngantuk. Enggak ya? Yuk. Ambil nafas panjang. Jangan belakang kamera. Nah, ambil nafas panjang. Hembuskan. Nah, taruh tangan di kedua pinggang. Digoyang. Nah, biar punggungnya tidak sakit. Kemudian diputar. Nah, sudah enak Mas Aduh punggungnya? Sudah nggak sakit? Sudah nggak ngantuk? Oke, kalau sudah nggak ngantuk, yuk kita langsung praktek. Sebelah sini, sebelah sini. Agak sebelah sini. Nah, itu ya. Nah. Praktek di sini Mas Bimo. Kayak satu bulan itu. Yuk. Waalaikumsalam. Tuh, kelihatan ya? Jangan sendiri. Dilihat punya. Ambil dicek. Oh, ini sudah belum, ini sudah belum. Ya, iya, kan sudah. Ini sudah ya.
perlu saja. Ya. Nah, selama komproses apa yang saya lakukan? Diapakan? Sambil kompres, dicek, nah diobservasi, ya, dicek ada kemerahan tidak, kemudian ada gatal tidak, karena kan kita tidak tahu ya. Oke, baik sudah. Terus kemudian dengan dulu. Oke. Nah, setelah praktek, apa yang harus dilakukan oleh perawat? Penting. Komunikasi. Jadi komunikasi apa? Evaluasi tadi sudah dievaluasi. Dokumentasi itu tidak boleh telat. Itu yang tidak boleh hilang. Kenapa? Pada saat kita melakukan tindakan, dokumentasi itu wajib dilakukan. Karena itu sebagai pertanggungjawab kita, pertanggungjawaban kita. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita digugat, nah kita punya bukti. Ini loh, saya punya dokumennya, saya punya buktinya. Saya sudah melakukan ini dengan benar, sesuai dengan SOP. Jadi kalau ada orang yang menuntut kita, dia tidak bisa. Kita punya bukti, kita bisa aman. Kalau kita tidak mempunyai dokumentasi, maka apa yang dilakukan? Kalau orang tidak suka dengan kita, mau menuntut kita, kita tidak punya bukti. Iya, sampai tanyakan ke pasiennya. Ternyata pasiennya sudah meninggal. Kan nggak bisa kita tanya. Apalagi sekarang keluarga pasien itu pintar-pintar. Iya kan? Kalau ada apa-apa, mereka langsung buka, langsung lapor polisi. Kalau kita tidak punya dokumen, kita tidak punya bukti, maka kita tidak punya alat untuk pertanggungjawab. Jadi perlu diingat ya anak, jangan sampai lupa untuk melakukan dokumentasi. Makanya kalian itu sudah belajar SOA, belajar pasca. Ya, oke. Dari praktek ini tadi ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dipahami. Sudah jelas? Baik, nanti silakan. Fadilah sama sudah sangat bagus, sudah luar biasa prakteknya. Nanti silakan anak-anak bisa besok atau lusa pada saat kita kembali lagi bisa langsung praktek. Ya, oke. Yuk kita balik ke tempat duduknya masing-masing. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Seru? Nah, lebih seru atau seru biasanya? Lebih seru. Ya, jadi bisa tahu langsung masalah yang ada di masyarakat seperti apa, prakteknya bagaimana, ya kan? Nah, ya. Kemudian saya tadi ngajarnya kecepatan enggak? Oh, udah dipahami, alhamdulillah. Ya, jadi harapan saya nanti kalian bisa
bisa melakukan praktek semuanya. Biar nanti pada saat UKK bisa lulus, bisa lancar semuanya, ya. Tapi jangan lupa, nah, nanti tugasnya LKPD-nya yang belum nanti segera diselesaikan. Nanti silakan dikumpulkan di meja saya, ya, di kantor. Oke? Oke. Nah, ada yang mau berikan kesimpulan kita belajar apa sih hari ini? Mbak Amanda, monggo silakan berdiri. Ayo. Nah, kita tadi belajar apa, Mbak? Kirbates. Jadi kalau fungsinya kirbates itu untuk apa? Untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, mengurangi rasa nyeri. Ya, kirbates itu sulit nggak sih? Tidak. Mudah kan? Nah, tadi kita lihat Salma sudah praktek, sudah gampang sekali. Dan sampai waktunya 10 menit, 15 menit, sebentar sekali. Ya, oke, baik. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti kita bertemu 2 hari lagi. Ya, silakan dipelajari tentang materi selanjutnya, yaitu kompres hangat. Ya, nanti bisa dibaca-baca, bisa di internet ada, di YouTube videonya juga banyak. Ya, jadi silakan nanti dilihat. Kemudian saya sudah memberikan post test, silakan nanti dicek. Saya beri waktu 10 menit untuk bisa mengerjakan. Nanti sekalian dikumpulkan bersama LKPD-nya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya senang sekali, ya. Jadi nanti semoga di pertemuan berikutnya semuanya bisa terhadir, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula? Mohon silakan kalau mau pulang atau istirahat, silakan. Terima kasih Bu Aja, Bu Raza. Sudah.